Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Keuangan Syariah 3B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai risiko dan tingkat pengembalian. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 4. Pertama, Yunasti Anika Agustin dengan NIM 12640620150. Yang kedua, Puput Ayu Widiningrum dengan NIM 12640620166. Yang ketiga, Arius Setiawan dengan NIM 12640620170. Dan yang terakhir, Nikmatur Rohmah dengan NIM 12640620180. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman-teman. Pengertian risiko. Risiko adalah suatu keadaan di mana terdapat unsur ketidakpastian dan unsur bahaya akibat atau konsekuensi dari suatu proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Pengertian risiko menurut beberapa ahli. Yang pertama, Griffin. Menurut Griffin, pengertian risiko adalah ketidakpastian tentang peristiwa masa depan atas hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Yang kedua, Hanafi. Menurut Hanafi, pengertian risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Yang ketiga, Subekti. Menurut Subekti, pengertian resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Atau resiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan, karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan, mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi perusahaan terhadap kerugian yang mungkin timbul. Jenis-jenis risiko yang ada di perusahaan. Yang pertama ada risiko strategi. Risiko ini terjadi karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi perusahaan yang tidak tepat. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko pasar dapat terjadi terhadap perusahaan yang produknya dikonsumsi atau digunakan secara luas oleh masyarakat. Yang ketiga ada risiko operasional. Potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsi suatu sistem, teknologi atau faktor lainnya. Yang keempat ada risiko finansial, merupakan risiko yang timbul akibat adanya pergerakan pada pasar finansial yang tidak dapat diperkirakan. Yang kelima ada risiko spekulatif. Kondisi ini dapat terjadi akibat dari keputusan yang diambil, di mana kedepannya perusahaan masih belum tahu apakah akan merugi atau justru untung. Yang keenam ada risiko kepatuhan. Jenis risiko bisnis ini berhubungan dengan bagaimana sikap perusahaan terhadap peraturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Karakteristik risiko. Karakteristik risiko dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pure risk atau risiko murni. Yang kedua adalah speculative risk atau risiko spekulatif. Pure risk atau risiko murni adalah suatu ketidakpastian terjadi, maka kejadian tersebut pasti menimbulkan kerugian. Risiko murni dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe risiko, yaitu yang pertama yaitu pure asset fisik. Adalah risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya kebakaran, banjir, gempa, tsunami, dan gunung meletus. Yang kedua adalah risiko karyawan. Resiko karyawan adalah resiko yang disebabkan karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya, kecelakaan kerja yang menyebabkan ketergangguannya aktivitas perusahaan. Yang ketiga adalah resiko legal.
Resiko regal adalah resiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya perselisihan dengan perusahaan lain sehingga adanya persoalan seperti penggantian kerugian. Yang kedua adalah speculative risk atau resiko spekulatif. Adalah suatu ketidakpastian akan terjadinya untung atau rugi. Resiko ini dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama adalah risiko pasar. Risiko pasar yang terjadi dari pergerakan harga pasar. Contohnya, harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian. Yang kedua adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena counterparty gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Contohnya, timbulnya kredit macet, presentasi piutang meningkat. Yang ketiga yaitu resiko likuiditas. Risiko ini karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya, kepemilikan kas menurun sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat, menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya. Yang keempat, resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang disebabkan oleh kegiatan operasional yang tidak berjalan lancar. Contohnya, terjadi kerusakan pada komputer karena berbagai hal termasuk terkena virus. Hubungan risiko dengan tingkat pengembalian adalah semakin tinggi tingkat pengembalian maka semakin tinggi pula risiko. Semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Mengelola risiko. Agar suatu usaha dapat berjalan, maka pelaku usaha harus bisa mengelola dengan baik risiko usaha yang ada. Karena itu, ada 5 langkah dasar untuk mengelola risiko tersebut, yaitu yang pertama, identifikasi. Pelaku usaha perlu mengidentifikasi dan membuat daftar risiko apa saja yang akan dihadapi dan bisa merugikan usaha. Yang kedua, analisis dan urutkan risiko. Menganalisis dan mengurutkan risiko-risiko dalam daftar yang sudah dibuat, mulai dari yang paling penting, karena paling berbahaya atau karena potensi ruginya paling besar, sampai jenis risiko yang tidak terlalu penting. Yang ketiga, langkah mengatasi risiko. Setelah tahu mana risiko yang prioritas dan mana risiko yang kurang prioritas, maka langkah selanjutnya adalah memutuskan dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi risiko tersebut. Yang keempat, action. Lakukan apa yang sudah direncanakan dan dipilih untuk mengatasi berbagai risiko yang ada tersebut. Dan yang terakhir, evaluasi. Bila sudah dilaksanakan berbagai upaya untuk mengelola dan mengurangi risiko usaha, maka evaluasi harus selalu dilakukan untuk melihat dan mengetahui apakah pilihan upaya untuk mengatasi berbagai risiko yang ada sudah efektif atau belum. Pengertian tingkat pengembalian. Pengembalian atau return adalah tingkat keuntungan yang dinikmati para pemodal atas investasi yang ditanamkan. Dengan kata lain, return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Menurut leksikon, dalam daftar istilah Financial Times, rate of return adalah keuntungan dari investasi yang biasanya dinyatakan dalam persentase tahunan. Hal ini merupakan rasio pendapatan dari investasi dibandingkan biaya investasi itu sendiri. Perhitungan risiko dan tingkat pengembalian bisa menggunakan model perhitungan capital asset pricing model dan arbitrage pricing teori. Capital asset pricing model bertujuan untuk menentukan tingkat return yang diharapkan dari aset yang berisiko dan untuk menghitung risiko yang tidak dapat diversifikasi dalam suatu portofolio dan membandingkannya dengan prediksi untuk pengembalian. Untuk menentukan beta digunakan rumus sebagai berikut. WIU sama dengan BI per 1 plus buka kurung 1 min T tutup kurung buka kurung B per S tutup kurung. Keterangannya,
BI beta dari saham, BIU beta perusahaan seandainya menggunakan 100% modal sendiri. T tarif pajak penghasilan, S nilai modal sendiri, B nilai hutang. Kapital aset pricing modal sendiri merupakan model keseimbangan yang menggambarkan hubungan risiko dan return secara lebih sederhana karena menggunakan variabel beta untuk menggambarkan risiko. Dalam keadaan equilibrium hasil return yang disyaratkan oleh investor untuk suatu saham akan dipengaruhi oleh saham tersebut. Equilibrium pasar adalah kondisi pasar pada saat harga-harga aktiva berada di tingkat yang tidak memberikan insentif lagi untuk melakukan perdagangan spekulatif. Rumus spekulatif atau mencari return harapan dari suatu sekuritas. E buka kurung RI sama dengan RF plus BI buka kurung E buka kurung RM tutup kurung min RF tutup kurung. Keterangan E buka kurung RI return yang diharapkan dari sekuritas I yang mengandung resiko. RF return bebas resiko. E buka kurung RM return portofolio pasar yang diharapkan. Dengan BI koefisien beta sekuritas. I yaitu tolak ukur resiko yang tidak bisa diverifikasi dari berharga yang ke I. Dalam rumus di atas menyatakan bahwa tingkat keuntungan diharapkan dari suatu saham adalah tingkat keuntungan bebas resiko ditambah dengan premi resiko. Dengan demikian, semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut. Untuk mengestimasi besarnya koefisien beta, maka digunakan market modal. RI sama dengan AI plus BIR M plus EI. RI tingkat pendapatan sekuritas I, RM tingkat pendapatan indeks pasar, EI random residual error, BI beta, AI intercept. Dan misalkan beta saham suatu industri tekstil telah ditaksir sebesar 1,32. Rata-rata perbandingan antara utang dengan modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut adalah 0,5 banding 0,5. Tarif pajak penghasilan sebesar 35%. Berdasarkan atas informasi tersebut, bisa BIU buka kurung 1,32 per buka kurung 1 plus buka kurung 0,5 per 0,5 tutup kurung buka kurung 1 min 0,35 tutup kurung sama dengan 1,32 per 1,65 dan sama dengan 0,80. Dan misalkan tingkat keuntungan rata-rata investasi di sekuritas diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang akan sebesar 20%. Tingkat keuntungan dari investasi bebas resiko sebesar 8%. Apabila perusahaan akan membangun pabrik tekstil, maka expected return adalah ERI sama dengan RF plus BI ERM min RF. 0,08 ditambah 0,80 buka kurung 0,20 dikurangi 0,08 tutup kurung sama dengan 0,176 sama dengan 17,6%. Jadi dapat diketahui bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan adalah sebesar 17,6%. Arbitrage Pricing Theory atau APT merupakan return harapan dari suatu sekuritas ditentukan oleh multifaktor atau indeks dari sumber-sumber resiko lainnya. Dalam APT, risiko didefinisikan sebagai sensitivitas saham terhadap faktor-faktor ekonomi makro dan besarnya return harapan akan dipengaruhi oleh sensitivitas tersebut. Persamaan APT untuk menghitung return dan resiko. RI sama dengan RF ditambah beta 1 dikali F1 dikali T ditambah beta 2 dikali F2 dikali T ditambah titik-titik ditambah beta N dikali Fn dikali T. Keterangan
ERI sama dengan return harapan dari sekuritas E. RF sama dengan tingkat bunga bebas risiko. L1 sama dengan tingkat inflasi yang tidak diharapkan pada periode T. F2 sama dengan tingkat GDP yang tidak diharapkan pada periode T. F3 sama dengan tingkat suku bunga SBI yang tidak diharapkan pada periode T. Beta 1 sama dengan tingkat sensitivitas return terhadap inflasi. Beta 2 sama dengan tingkat sensitivitas return terhadap GDP. B3, beta 3 merupakan tingkat sensitivitas return terhadap SBIA. Perbedaan antara CAPM dan APT tersebut terletak pada perlakuan APT terhadap hubungan antara tingkat keuntungan sekuritas. APT mengasumsikan bahwa tingkat keuntungan tersebut dapat dipengaruhi berbagai faktor dalam perekonomian dan industri. Baik CAPM maupun APT berpendapat bahwa ada hubungan yang positif antara tingkat keuntungan yang diharapkan dengan resiko untuk memberikan ilustrasi penerapan konsep APT. Misalkan, ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan semua saham, dan faktor-faktor tersebut adalah pertumbuhan GDP dan inflasi. Misalkan lebih lanjut, tingkat keuntungan bebas risiko adalah sebesar 10%. Yang kedua adalah tingkat keuntungan yang diharapkan untuk saham yang mempunyai unit kepekaan beta sama dengan 1,0 terhadap pertumbuhan GDP dan kepekaan 0 beta sama dengan 0,0 terhadap inflasi adalah 15%. Yang ketiga adalah tingkat keuntungan yang diharapkan untuk saham yang mempunyai unit kepekaan beta sama dengan 1,0 terhadap inflasi dan kepekaan 0 beta sama dengan 0,0 terhadap pertumbuhan GDP adalah 13%. Suatu saham, untuk mudahnya kita sebut saham I, mempunyai kepekaan terhadap pertumbuhan GDP sebesar 1,40 dan kepekaan terhadap inflasi sebesar min 0,30. Dengan demikian, tingkat keuntungan yang diharapkan untuk saham tersebut adalah ERI sama dengan 10% ditambah 15% dikurangi 10% dikali 1,4 ditambah 13% dikurangi 10% dikali min 0,3 sama dengan 16,1%. Jadi, tingkat keuntungan inilah yang dipergunakan sebagai tingkat bunga dalam perhitungan NPF. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.